Salam kemenangan iman. Apakah saudara bersuka cita? Mari katakan, saya bersuka cita, saya berbahagia karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu lanjutan daripada firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan kita saudara potong saudara, ya karena waktunya tidak cukup. Nah, hari ini kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita sampai poin yang ketiga. Maka hari ini kita akan lanjutkan dari poin yang keempat sampai poin yang kelima. Maka untuk itu marilah kita buka Alkitab kita. Tentu saudara semua sudah siap untuk mendengarkan firman. Mari katakan, saya siap menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tentu siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, dan terlebih penting lagi, siapkan hati saudara. Nah, kami juga tidak lupa menyapa saudara, menyambut saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun saudara berada yang bergabung dengan kami dalam ibadah live streaming ini. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah kami ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan kami harapkan kita tetap berada dalam siaran live ini untuk mengikuti ibadah ini sampai ibadah ini selesai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Nah, gak usah kita semua baca lagi. Kita mulai baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Sangat baik kalau kita bacakan bersama-sama, mengeluarkan suara. Saudara yang di tempat saudara masing-masing, bacalah perkataan firman ini dengan mengeluarkan suara, supaya firman itu digenapi. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi mari kita pastikan kita mendengar apa yang kita baca. Juga saudara-saudara kita yang lain membaca, sama-sama kita dengarkan. Amin. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita mulai dari ayat yang ke-19. 1, 2, 3, iya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Haleluya. Dikatakan dalam firman ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Ini adalah perkataan Petrus di khotbahnya di Serambi Salomo. Petrus mendapat kesempatan, dan kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Petrus tidak pernah merencanakan hal itu, tapi Tuhan merencanakannya. Mari katakan, Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidupku. Amin. Ada waktu-waktu yang tepat bagi kita untuk bisa melayani. Ada waktu-waktu yang tepat bagi kita yang tidak kita rancang-rancangkan dan tidak kita sangka-sangka. Tuhan anugerahkan kesempatan itu bagi kita semua. Amin. Maka untuk itu biarlah kita berjalan dalam kehendak Tuhan, agar kita mendapatkan atau menemukan kesempatan-kesempatan yang ditetapkan Tuhan bagi kita untuk kita boleh melayani Dia, memberitakan Injilnya, menyatakan kuasanya, menyatakan kebenarannya, agar banyak orang boleh mendengar berita Injil dan banyak orang boleh diselamatkan. Amin. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Di zaman Yesus melayani saudara, soal mujizat orang gak heran. Tapi soal dikatakan, asal Yesus berkata dosamu sudah diampuni, di sini yang menjadi pertentangan dan perdebatan. Siapa dia ini gerangan sampai dia bisa mengampuni dosa orang? Saudara, setiap kita diberikan Tuhan kuasa untuk mengampuni. Maka berikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saudara. Jangan menahannya. Jangan pelit memberikan pengampunan. Ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain, ukuran itu juga akan diukurkan kepada kita. Kalau kita mengampuni orang, maka kita juga diampuni. Karena demikian Tuhan Yesus mengatakan dalam doa yang diajarkannya. Di sana dikatakan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita diampuni kalau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jangan harapkan kita akan mendapatkan pengampunan kalau kita sendiri tidak pernah memberikan pengampunan. Pengampunan itu memulihkan hidup kita. Amin. Amin. Iya. Ada nyanyian dikatakan kan? Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Itu benar. Tapi ada lagi. Pengampunan yang ku beri pulihkanku. Banyak orang menjadi sakit. Bahkan sakitnya sakit yang parah. Kenapa? Dia tetap menyimpan kesalahan orang lain di hatinya. Saudara, jangan simpan kesalahan orang. Setiap orang itu sama seperti kita juga bisa bersalah. Amin. Maka mari kita melepaskan pengampunan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus, berikan aku kesanggupan, kekuatan seperti Engkau mengampuni orang yang bersalah terhadap dirimu. Demikian juga saya mengampuni orang yang bersalah terhadap saya, sehingga saya diampuni. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadar dan bertobat. Ada orang sadar salah tapi nggak berubah hidupnya. Ini artinya apa? Dia tidak mau bertobat. Ada orang menyesal tapi nggak melakukan tindakan setelah penyesalan itu. Maka pertobatan itu adalah langkah daripada sebuah penyesalan untuk melawan cara hidup yang lama. Maka dikatakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Pertama sekali Yesus tidak diutus untuk bangsa-bangsa lain, Yesus diutus untuk umat Israel. Amin. Amin. Dan semua nabi saudara itu datangnya dari Israel. Tidak ada nabi yang di luar Israel. Maka kalau ada orang berkata ada nabi yang lain di luar Israel, itu sudah jelas nabi-nabi palsu. Ya. Kemudian saudara, poin yang pertama hari ini bagi kita, bahwa pertobatan itu mendatangkan kelegaan. Mari katakan, pertobatan saya melegahkan saya. Melegahkan hidup saya. Melegahkan masa depan saya. Amin. Nah, kata melegahkan ini dalam bahasa Yunani disebut anapsuko. Ya, anapsuko. Ya, artinya apa? Ruang untuk bernapas. Lega. Lego ya, ji lego. Sing lego apa ne? Uripe lego. Piye cara legone? Dosana diampuni, dosane diampuni. Basa Jawane berbatu-batu.
bukan berpasir lagi, berbatu. Nah, jadi anak suko, ruang untuk bernapas. Jadi ketika kita bertobat, ada ruang yang baru bagi kita untuk menarik napas atau kehidupan yang baru. Jadi pertobatan itu menawarkan kepada kita kehidupan yang baru. Kalau ada kehidupan yang baru, berarti ada langkah yang baru. Ada masa depan yang baru. Ada cara hidup yang baru. Ada strategi yang baru. Ya kalau musuh itu sajanya itu. Iblis gak pernah tambah. Itunya jumlahnya. Roh-roh yang bekerja pun itu saja itu. Dari zaman dulu sampai hari ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, berkuasa menjadikan yang baru. Karena Tuhan kita memiliki ide kreatif. Tuhan kita sanggup mencipta. Iblis tidak sanggup mencipta. Maka setiap orang, saudara, memiliki daya cipta, pemikiran yang menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena itu datangnya dari Tuhan. Iblis gak pernah punya ide, selalu jalan buntu. Dia gak bisa mencipta. Dia hanya bisa menjiplak. KW. Maka saudara, jangan suka barang jiplakan. Jangan sukai KW-KW-an. Orang sekarang begitu banyak suka dengan merek terkenal. Mereknya terkenal, barangnya nggak terkenal. Dipakai 3 bulan koyak. Kalau yang asli dipakai sehari hilang. Ya, saking aslinya. Nggak bisa diletakin langsung hilang. Nah jadi langkah pertobatan mendatangkan apa? Kelegaan. Semua tarik napas dulu. Kalau saudara tarik napas melepaskannya, saudara menariknya, ada oksigen yang baru yang masuk. Ketika saudara tarik napas ada kelegaan. Oksigen yang baru masuk. Peredaran darah saudara akan dipenuhi dengan oksigen yang baik. Hati-hati narik napas karena roh jahat itu ada di udara. Terhirup pula dia masuk ke pikiranmu. Wah ini repot dia. Maka orang bisa kerasukan. Kerasukan roh jahat. Pikirannya jadi jahat. Pikirannya jadi najis. Masuk dia. Nah, biarkan Tuhan membuat filter di sekeliling kita. Sehingga iblis tidak bisa masuk di pernapasan kita. Amin. Amin. Nah ada juga pengertian daripada nafsuko ini saudara. Ya merawat luka dengan udara. Wow. Jadi artinya saudara, membiarkan saudaraku dikasih udara itu masuk. Artinya tapi ini berbicara saudaraku tentang anginnya Tuhan. Rohnya Tuhan, nafasnya Tuhan. Maka pertobatan itu mengizinkan nafas ilahi memenuhi hidup kita. Amin. Maka tanpa pertobatan tidak ada nafasnya Tuhan yang akan menjadi milik kita. Nafas ilahi hanya datang dalam hidup kita ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat dari kejahatan kita. Bertobat dari pelanggaran kita. Maka pastikan kita memiliki pertobatan. Sehingga nafsuko atau napas ilahi ini, ruang untuk bernapas ini kita miliki. Dan ini akan mendatangkan kelegaan. Dalam kelegaan tidak ada kekhawatiran. Dalam kelegaan tidak ada ketakutan. Dalam kelegaan tidak ada kegelisahan. Yang ada apa? Rasa aman bersama dengan Tuhan. Amin. Mari katakan bersama dengan Tuhan hidup saya aman. Walau dalam gelora badai yang mengamuk, bersama dengan Yesus hidup saya aman. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita miliki saudara langkah pertobatan supaya mendatangkan kelegaan. Nah saudara, Matius 11 ayat 28. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu yang dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Mari, bukan berarti kata mari ini saudara bisa datang dengan semua dosa saudara. Dengan dosa dan dosa dan dosa harus tidak. Kata mari ini, tinggalkan dosa. Ketika saya katakan kepada salah satu di antara saudara-saudara ini, mari, maka dia harus meninggalkan tempatnya, datang kepada saya. Kalau Tuhan berkata mari, engkau harus meninggalkan cara hidup yang lama. Dan datang kepada Yesus.
Jangan berat meninggalkan cara hidup yang lama. Jangan berat meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Cara hidup dosa yang selama ini kita hidupi, jangan berat meninggalkannya. Sebab kalau kita berat meninggalkannya, maka kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Tuhan memastikan Dia ingin memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Apakah Tuhan akan mendatangkan kelegaan dari pandemi COVID ini? Iya, Tuhan mendatangkan kelegaan. Percayalah, Tuhan mendatangkan kelegaan bagi kita. Maka jangan tertekan. Maka jangan khawatir akan apapun juga. Mari kita jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus adalah setia bagi saya. Dia selalu beserta dengan saya. Dalam apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Ya, kemudian kita lihat Yohanes pasal yang 1 Yohanes 1 ayat 9. Kelegaan didapat dan melalui apa? Pengampunan, pertobatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita mengaku, maka dikatakan Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Disucikan. Saudara, kalau seorang yang penuh dengan lumpur, kemudian saudara gue dikasih berjalan kemana saja, dia akan merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Tapi ketika semua lumpur ini dibersihkan, saudara, maka dia akan merasa nyaman. Ada kelegaan. Amin. Kelegaan didapat melalui meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan manusia baru. Mari buka Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dan dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena ketegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Mari katakan, saya sudah belajar mengenal Kristus. Amin. Saya lanjutkan ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mari kita kenakan manusia baru. Mari katakan pada kiri kanannya, kutinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biar kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dengarkan ini saudara. Kau berkata aku enggak menyembah berhala. Tapi kalau seperti dikatakan firman Tuhan ini, ya, apa yang dikatakan yang sama dengan penyembahan berhala? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi jangan ini ada pada kita. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
Lihat, apa yang mendatangkan murka Allah? Apa yang sama dengan penyembahan berhala tadi. Kenajisan itu mendatangkan murka Allah. Keserakahan itu mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Maka penuhi hati apa? Dengan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Firman Tuhan. Amin. Maka dikatakan buanglah itu katanya. Dikatakan apa yang dibuang itu? Marah. Gak usah marah. Ya kadang-kadang ini gak bisa dihindari. Tapi jangan marah lah. Jangan geram. Jangan begitu. Putus urat sarafmu 3. Sekali geram putus. Kejahatan. Gak usah berniat jahat sama orang. Gak usah ancam orang. Jangan karena saudara punya kuasa suka-suka ngancam orang. Awas lu ya, tak pecat lu. Gak usah ancam orang. Kalau memang prosedur pemecatan itu ada, laksanakan dengan prosedur. Gak usah ancam. Amin. Amin. Ya jangan katakan, awas aku keluarkan kau nanti. Gak usah ancam orang. Tuhan Yesus gak pernah mengancam siapapun. Amin. Berarti kalau kita mengancam, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan bandit, saudara. Pekerjaan yang jahat itu mengancam. Ya, gak usah ancam orang. Apalagi saudara tunjukkan golok. Apalagi saudara tunjukkan lagi uang. Ya, itu bagus mengancam orang dengan uang. Fitnah, gak usah putar balikkan kata. A katakan A, B katakan B. Kalau enggak kau lihat gak usah ngomong. Amin. Kalaupun saudara lihat hal yang jahat dilakukan orang, gak usah sebarluaskan. Tegur aja dia, nasihati dengan baik. Ada memang orang yang gak mau ditegur. Ya, ada orang gak mau ditegur. Doakan. Kalau gak mau ditegur. Udah didoakan, tegur lagi. Gak mau lagi, biarkanlah. Itu dikatakan firman. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Tolong jangan saling mendustai. Katakan, aku tidak akan mendustaimu. Katakan padanya, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada pendeta mendustai jemaat. Jemaat mendustai pendeta. Suami mendustai istri. Istri mendustai suami. Suami istri mendustai Tuhan. Siapa itu? Ananias dan Safira. Itu dia. Hati-hati jangan mendustai Tuhan. Amin. Haleluya. Apa enggak Tuhan tahu? Mari katakan semua dalam hidupku Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi. Sekalipun orang lain gak tahu. Pendeta tidak tahu. Gembala tidak tahu. Pemimpin kelompok sel tidak tahu. Rekan-rekan saya tidak tahu. Tapi Tuhan selalu tahu. Amin. Iya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat tangan saudara, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hinggalah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, kira-kira saudara dipeluk orang, ya, kemudian orang yang memeluk itu dia memeluk dengan tulus, dengan kasih, dengan cinta. Tega enggak saudara mendustai dia? Saya pikir kita tidak akan tahan demikian. Amin. Ya, maka saudara jangan saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, kita sudah mengenakan manusia baru. Amin. Dan dikatakan dan terus menerus diberharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Proses kita ini sedang menuju kesempurnaan dengan Tuhan. Tuhan akan memakai banyak peristiwa. Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Untuk memproses kita. Untuk serupa dengan gambar kaliknya. Amin. Amin. Iya, kelegaan didapat dengan memikul kuk yang dipasang Yesus. Ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Begini saudara, saya gambarkan. Kita dalam satu keluarga. Ketika ada sesuatu pekerjaan, semua dalam keluarga sudah dipercayakan. Kita enggak dipercayakan apapun. Saudara kira-kira bertanya-tanya enggak dalam hati saudara? Aku kok enggak dipercayakan apapun ya? Kok enggak disuruh ngapa-ngapain ya? Kira-kira kalau enggak disuruh ngapa-ngapain itu saudara lega enggak? Saya pikir enggak akan lega. Hanya orang yang dungu yang bisa merasa lega di keluarganya, semua sudah ambil bagian, sudah dipercayakan sesuatu, tinggal dia nggak dipercayakan dan dia merasa nyaman, merasa dia anak raja. Buktinya aku nggak disuruh kerja, katanya. Saudara, kalau saudara tidak dibebani apapun dalam keluarga, itu menunjukkan bahwa kita nggak dianggap. Demikian kita dalam Tuhan. Kalau kita dianggapnya anak, maka diberikan apa? Sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab itu diberikan kepada kita dan kita terima tanggung jawab itu, kita lega rasanya. Kenapa? Rupanya aku ini anak ya. Lega rasanya, aku dipercayakan tanggung jawab. Matius 11, 29-30. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dulu saya susah mengerti ayat ini. Saya bolak-balik cari saudaraku referensi. Bahkan tafsir saya baca dan nggak saya dapatkan pengertian yang melegakan. Lalu saudara kemana saudara kita bertanya? Bertanyalah kepada yang punya perkataan ini. Kepada Yesus. Apa sih maksudnya Tuhan kau berkata sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun kok jadi ringan? Saudara, ini kita dapat mengerti dengan sebuah gambaran di keluarga. Seorang ayah ibu saudara memiliki anak-anak beberapa orang. Setiap ayah ini, setiap orang tua ini memiliki rencana bagi anak-anaknya. Dan ketika anak-anak ini semua mengikuti rencana orang tuanya, hati orang tuanya apa? Lega. Demikian halnya dengan Yesus. Padahal mungkin rencana apa yang dirancangkan orang tua itu merupakan satu kuk bagi anak-anak itu. Tapi itu akan memberikan kelegaan kepada orang tua. Kelegaan juga kepada anak. Demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita memikul tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, kita laksanakan, kita kerjakan. Itu memberikan kelegaan kepada kita. Dan itu juga memberikan kelegaan kepada Tuhan. Sehingga dia berkata bebanku ringan.
Amin. Haleluya. Ada orang tua saudara gue dikasih Tuhan, pernah ketemu dengan saya. Lalu saya tanya, kenapa kok seperti susah? Satu lagi anakku kok gak menikah ya katanya. Kebetulan anaknya ini satu kelas saya. Dan dia banyak bicara panjang lebar, orang tua ini. Dia berkata kepada saya, tolonglah bujuk kawanmu itu supaya dia menikah. Siapa tahu nanti terjadi sesuatu bagiku. Siapa tahu kau nanti udah dipanggil pulang ke sorga. Lega aku meninggalkan dia. Dan sampai seorang tua ini meninggal, apa yang diharapkan si orang tua ini gak terjadi. Dan sampai hari ini pun teman saya itu masih sendiri di pojok kota. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, maka ketika kita memegang tanggung jawab, itu akan mendatangkan kelegaan bagi kita. Amin. Kalau kira-kira dalam sidang Tuhan ini ada pelayanan, semua dapat bagian, lalu saudara tidak dapat pelayanan apapun, kira-kira saudara lega enggak? Kalau saudara sampai lega, berarti saudara, ya, engkau salah pengertian. Nah, saudara kau dikasihi Tuhan, dan itu akan sangat berbahaya. Nah, saudara, dikatakan dalam Lukas pasal yang keempat 18-19, Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara, ketika kita mau mengambil tanggung jawab seperti Yesus, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun pembebasan sudah datang, maka saudara kau dikasihi Tuhan, kita akan menerima kelegaan. Amin. Kelegaan juga terjadi, saudara. Karena bagi kita ada jaminan hidup yang kekal. Ada jaminan tempat tinggal kita di dalam kerajaan sorga. Mari katakan, saya punya jaminan akan tempat tinggal saya di dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu kepastian kita, maka ini mendatangkan kelegaan bagi kita. Amin. Oke, poin yang kelima, saudara. Tadi yang keempat, pertobatan itu mendatangkan kelegaan. Di poin yang kelima, Yesus adalah penggenapan nubuatan para nabi. Haleluya. Haleluya. Yesus itu dinubuatkan. Dan nabi-nabi itu berbicara dari generasi ke generasi. Berbicara tentang kedatangan Sang Mesias. Dan generasi dan nubuatan ini ada dalam, saudara, satu keturunan. Yaitu keturunan Abraham kepada Ishak, kepada Yakub, dan 12 suku Israel. Amin. Jangan keliru, saudara. Maka janji Tuhan, perjanjian Tuhan tidak ada di luar daripada Ishak. Kalau ada orang memaksa-maksakannya, itu penyesatan. Maka dari Abraham yang disebut anak perjanjian siapa? Siapa anak yang dijanjikan? Kepada Abraham dan Sarah. Ketika dia dipanggil dari Mesopotamia, Sarah itu mandul. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Kepada Abraham janji itu. Dan dia dikatakan, saudara dikasihi Tuhan, anak yang diikat dengan perjanjian adalah Ishak. Dari Ishak ada 2 putranya, Yakub dan Esau. Esau tidak mendapat perjanjian, Yakub mendapat perjanjian. Amin. Dari Yakub terpancar, saudara, 12 suku Israel. Haleluya. Amin. Dan dari sinilah semua, dari generasi inilah semua dituliskan nubuatan. Amin. Haleluya. Ya, saya bacakan ayat 22.
Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang berbicara mulai dari Samuel sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ada nyanyian kita kan? Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Gitu kan? Dinubuatkan. Saudara cari buku-buku lain di dunia ini kalau ada berbicara tentang nubuatan. Dan Alkitab, saudara, nggak pernah menubuatkan yang di luar cerita Alkitab. Amin. Haleluya. Ya, saudara, Musa ini, saudara, kalau saya hitung-hitung, kalau dikatakan Tuhan, saudara, ya, waktu Tuhan memanggil Abraham, kemudian Abraham, saudara, mempersembahkan satu korban. Waktu itu perjanjian kepada Abraham diulangi kembali lagi. Tapi waktu itu Abraham itu, saudara, tertidur. Kemudian dikatakan datanglah gelap gulita yang sangat hebat waktu itu. Kemudian berfirmanlah Tuhan, ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan milik mereka. Mereka akan diperbudak selama 430 tahun. Tapi Tuhan berkata, generasi keempat akan kembali ke negeri ini. Generasi keempat. Maka generasi itu dihitung dari mana? Kalau saya hitung-hitung mulai dari Abraham, jauh sekali. Ya, saudara, rupanya dihitung dari Yakub. Yakub, kemudian ke anak-anaknya, kemudian sampai ke Musa membawa keluar. Haleluya. Dan ini kalau hitungannya satu generasi itu jadi 100 tahun, saudara. Satu generasi. Jadi 100 tahun. Tapi ada generasi 120 tahun. Ada generasi 70 atau 80 tahun. Terserah Tuhan yang mana mau dipakainya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, gue dikasih Tuhan. Iya. Nabi yang dari antara saudara-saudaramu, siapa dia? Apakah Tuhan berbicara di luar keturunan Yakub? Tidak. Bahkan dengan Esau pun tidak. Apalagi kalau mundur lagi. Amin. Dari Yakub sekarang, bukan dari Ishak lagi maksudnya dihitung. Karena Ishak memiliki anak dua. Yakub dan Esau. Kalau mundur lagi ke sana udah jauh. Ke Abraham. Nah, saudara pada kasih Tuhan, tapi ini dihitung mulai dari Yakub. Amin. Ada 12 suku Israel yang diturunkan oleh Yakub. Ruben, suku Simeon, suku Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakhar, dan Aser, Naftali. Satu lagi siapa? Yusuf, Benyamin. Satu lagi lupa saya. Bukan, Dina nggak termasuk karena anak perempuan nggak dihitung untuk jadi suku. Dan sudah Aser, Naftali, Gad. Ya, Gad. Tidak ada nabi dari luar keturunan Yakub. Tidak ada. Kriteria yang dimiliki oleh Musa, kalau dikatakan Musa sama seperti aku. Karena begitu banyak orang, saudara, mengatakan, menyamakan ini dengan nabi yang lain, yang dikatakan nabi. Saya nggak usah sebut namanya. Amin. Lalu mereka mencocok-cocokkan, saudara, tanda-tanda yang dimiliki secara umum. Musa kan kawin katanya. Ya saya juga kawin. Saya juga berumah tangga. Musa kan punya anak, saya juga punya anak kok. Jadi saya lah itu. Bukan kriteria spesifik yang harus kita cari. Yang tidak dimiliki banyak orang, tapi dimiliki mereka berdua. Kita cocokkan Yesus dengan Musa. Yang pertama, kelahiran. Haleluya. Waktu Musa lahir, semua anak-anak orang Ibrani di Mesir dibasmi yang laki-laki. Betul ya? Amin. Ya, saudara lihat nanti Keluaran 1 ayat 15, 17, 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan beribrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Siapa yang terancam waktu dia lahir? Seperti Musa ini. Ada? Nah, saudara, kita baca sejarah, mungkin gak ada lagi. Hanya mereka yang punya ini dari kelahiran ini. Haleluya. Yuk kita, kalau saudara mau lihat saudara kureka lebih lengkap, saudara, di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan dari perempuan Lewi. Lewi ketemu Lewi. Bukan berarti jantan ketemu jantan. Sukunya maksudnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan dari suku yang sama. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya lah bayi itu. Tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menarik dia dari air. Haleluya. Di tengah masa sulit ini Musa lahir. 3 bulan disembunyikan, suara Musa makin besar. Wow. Bahaya saudara. Ketahuan sama tentara Mesir, saudara, sama orang Mesir, bahaya, tetap mati. Saudara, apapun caranya gak bisa, harus dilepaskan. Saudara, gue dikasih Tuhan, lalu ibunya saudara mendapat hikmat dari Tuhan, membuat satu peti pandan saudara. Lalu anak ini saudara dimasukkan ke dalam peti pandan ini. Lebih bahaya sebenarnya. Ini saudara tindakan iman yang benar-benar beriman ini. Diletakkan di teberau. Di teberau saudara, gue dikasih Tuhan, sungai Nil itu saudara, itu berbahaya saudara. Di situ ada apa? Buaya, bukan buaya. Ada apa? Kuda Nil. Ada apa lagi saudara, gue dikasih Tuhan? Ada ular. Nah, bahayanya tambah berapa ini? Bahaya yang pertama, tenggelam. Bahaya yang kedua, buaya. Bahaya yang ketiga, kuda Nil. Bahaya yang keempat, ular. Bahaya yang kelima, kalau ketemu dengan laki-laki Mesir, bunuh. 5 bahayanya. Dipeluk bahayanya hanya 1. Orang Mesir aja bahayanya. Dilepas bahayanya 5. Tapi dipilih bahaya yang lebih banyak. Amin. Apakah hari-hari ini hari-hari bahaya dalam hidup saudara? Mari serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ketika engkau berserah ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup memelihara. Izinkan Tuhan memelihara hidupmu. Maka harus dibiarkan hidup kita ini ada dalam kendalinya Tuhan. Bukan dalam kendali kita. Bukan dalam kendali cara berpikir kita lagi. Dalam kendali dan tuntunan Roh Kudus, biarlah kita hidup di dalamnya. Tuhan tahu cara memelihara hidup kita. Tuhan tahu cara melindungi kita. Tuhan tahu cara menyelamatkan kita. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa hanya kita yang tahu cara. Tuhan punya banyak cara. Haleluya. Amin. Kau bayangin saudara, kau dikasihi Tuhan, udah dilepaskan di lautan di teberau itu, di sungai Nil. Diangkat sama putri Firaun menjadi anak. Lalu saudara, datang kakaknya Musa, Miriam, menawarkan apa aja? Kondisi-kondisi seperti pandemik ini, anak-anak Tuhan jangan malu menawarkan jasa. Bu, di rumah ibu ada nggak tukang masak?
Aku jadi tukang masak deh. Aduh gak sanggup. Udahlah Bu, sekedar makan aja. Jangan malu menawarkan jasa. Jadi tukang sapu pun gak apa-apa lah dulu sementara. Amin. Apa target kita jadi tukang sapu? Tidak. Nehi aja nehi. Nah saudara gue dikasihi Tuhan. Ya, lalu saudara dipanggilkanlah. Yang dipanggil siapa lagi? Ibunya Musa. Hebat ini saudara. Tetap Musa di pangkuan ibunya. Tapi melalui proses Tuhan. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Udah anaknya disusuinya sendiri. Dibayar lagi. Coba bayangin kerajaan Mesir harus bayar nyusui Musa sama ibunya. Haleluya. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Akan disuruhnya dunia ini membayar sesuatu kepadamu. Karena engkau takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Maka jangan takut kehilangan. Jangan takut sedang menaati perintah Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian bagaimana dengan kelahiran Yesus? Kita lihat. Kelahiran Yesus mengalami ancaman pembunuhan Herodes. Kalau tadi ancaman pembunuhan dari Raja Mesir. Sekarang sama-sama raja yang ngancam. Ini gak main-main loh saudara. Kenapa sampai diancam ini kelahiran ini? Karena yang lahir ini gak main-main orangnya. Bukan sembarang ini, bukan bayi sembarang ini, bukan orang sembarangan ini. Matius 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnyalah anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Musa dari mana dipanggil? Dari Mesir. Sama-sama tempat panggilannya, dari Mesir. Amin. Amin. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Coba saudara di kelahiran Musa, anak-anak Mesir, anak-anak Israel yang laki-laki dibantai. Di kelahiran Yesus, anak-anak di Yerusalem dibantai semua. Dari kelahiran ini, saudara gue dikasih Tuhan, saya pikir satu ini pun udah cukup. Tapi saya akan tambahi. Haleluya. Ya, satu lagi saudara, pernah mengalami penolakan. Penolakannya sama, yang menolak bangsa Israel. Kita kan belum pernah ditolak orang Israel. Kalau mau ditolak ngaku-ngaku dari ke sana. Aku ini dari suku Jibulon katanya. Siapa kau? Namamu toko bangunannya katanya. Timbul Jaya. Kan itu. Enggak ada nama orang Israel Timbul Jaya. Elia ada. Maka kita yang ngambil nama itu. Bukan orang Israel yang ngambil nama dari Batak. Orang Batak yang ngambil nama dari Israel. Betul ya? Ya kan? Iya. Oke. Yang pertama, penolakan Musa kita lihat. Kisah Rasul 7, 23, 27, 35, 37. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya. Lagi-lagi nama saya nih. Ya, untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ya, untuk gak dikatakan junjunganlah hatinya, enggak. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang akan mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?
Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan menyelamatkan oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda di tanah Mesir. Laut Merah di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ditolak. Ditolak tapi kemudian diutus Tuhan. Amin. Makanya Musa ketika ketemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, ketika ia melihat semak duri yang menyala itu namun semak itu tidak terbakar, dia berkata, aku enggak orang yang pintar bicara. Saudara, dia menghindar. Kenapa? Karena dia udah trauma, dia udah ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi orang yang ditolak ini diutus kembali. Saudara, jangan pernah putus asa sekalipun saudara ditolak. Kalau saudara pernah ditolak, kalau saudara pernah dianggap remeh, dianggap rendah, jangan pernah berputus asa. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa membalikkan penolakan menjadi penerimaan. Amin. Haleluya. Ya, saudara, gue dikasihi Tuhan. Lalu penolakan Yesus kita lihat. Kisah Rasul pasal 3, 13 sampai 15. Tapi sebenarnya di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, kita temukan di sana. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang telah kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Kalau Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang itu kami adalah saksi. Yesus membawa orang Israel keluar dari perbudakan dosa, namun ditolak. Diajukan ke mahkamah untuk dijatuhi hukuman mati. Dan ketika Pilatus pun berkata, aku tidak menemukan kesalahan yang sepadan dengan hukuman mati, mereka tetap ngotot dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Pilatus sudah membawa seorang yang bernama Barnabas agar mereka memilih. Barnabas seorang pembunuh, seorang penyamun. Lalu mereka berkata, yang mana kamu pilih? Mereka lebih baik memilih penyamun. Lebih baik memilih yang jahat daripada Yesus yang memimpin kepada kehidupan itu. Ditolak. Saudara, gue dikasih Tuhan, penolakan manusia sebenarnya itu tidak berarti apa-apa, asal kita jangan ditolak oleh Tuhan. Amin. Pastikanlah kita tidak ditolak oleh Tuhan. Penolakan manusia itu berada dalam kendali Tuhan. Hari ini engkau ditolak, besok engkau bisa diterima. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa, saudara, gue dikasih Tuhan, 40 tahun umurnya, waktu ditolak. Lalu dia pergi meninggalkan orang Israel karena dia tertolak. Dia pergi, sudah dikasih Tuhan, ke tanah Midian. Kemudian umur 80 tahun, 40 tahun trauma dengan penolakan. 40 tahun dia meninggalkan saudara-saudara yang di Mesir. Namun Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir. Umur 80 tahun. Musa diutus ke Mesir. Dan orang Israel menerima dia sebagai pemimpin yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Haleluya. Demikian dengan Tuhan Yesus. Ditolak oleh orang-orang Yahudi, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, bahkan diserahkan untuk dibunuh. Mereka tidak mau membunuh Yesus karena mereka dikatakan kitab suci kami melarang. Tapi mereka menyerahkan, meminjam tangan pemerintah lain. Itu pemerintahan Romawi. Sekalipun Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan yang sepadan dengan kematian, dengan hukuman mati. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mereka menolak. Tetapi kemudian Yesus inilah dibangkitkan dan diutus untuk membawa umat manusia keluar dari dosa. Kalau Musa diutus membawa Israel keluar dari Mesir, maka Yesus diutus membawa semua manusia keluar dari dosa. Keluar dari perbudakan dosa, keluar dari perbudakan daging, perbudakan hawa nafsu, perbudakan iblis kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara, gue dikasihi Tuhan. Musa pernah ditolak, Yesus pernah ditolak. Bangsa yang menolak, bangsa yang sama. Tapi Tuhan sudah membangkitkan dia. Amin. Maka yang dimaksud dengan nubuatan Musa, Tuhan akan membangkitkan seorang
pemimpin, seorang nabi dari antara saudara itu berbicara tentang Yesus. Musa berbicara tentang Yesus, dia tidak berbicara tentang yang lain, apalagi suku bangsa yang lain. Haleluya. Dan disertai dengan apa? Muji. Kriteria satu nabi itu ada mujizat. Amin. Maka saudara kasih Tuhan, kalau nggak ada mujizatnya, berarti bukan nabi. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita lihat, semua yang dibicarakan oleh Musa, dibicarakan oleh Yesus. Saudara kasih Tuhan, Musa berbicara tentang bait suci, berbicara tentang saudara kasih Tuhan pendamaian, berbicara tentang korban. Yesus menggenapi pendamaian, Yesus menggenapi korban. Amin. Haleluya. Maka yang dibicarakan oleh Musa tentang nabi, seorang nabi dari antara saudara-saudaramu itu berbicara tentang Yesus. Amin. Kita lihat tadi kriterianya kan. Saya hanya berikan 2 kriteria ini pada saudara. Haleluya. Ya, dan Yesus ini dinubuatkan oleh Nabi, dinubuatkan oleh Yusuf, oleh Yakub. Maka disebut dia apa namanya? Singa dari Yehuda, the Lion of Judah. Ya, Kejadian 49:8-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkan dia? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Haleluya. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, hal ini juga dinyatakan malaikat kepada Maria, ibu Yesus. Lukas 1 ayat 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari antara kakinya, katanya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Ini berbicara tentang siapa? Keturunan Yehuda. Yesus kan dilahirkan dari keturunan Yehuda. Amin. Imamat berubah. Bukan lagi Lewi, tapi dari Yehuda. Maka imamat berubah, kita pun bisa semua menjadi imam. Inilah alasannya Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Kita ini menjadi imamat-imamat yang rajani melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, dan saya kagum dengan Tuhan Yesus. Dia anak tunggal Bapa, berubah menjadi anak sulung. Kenapa? Saudara dikasihi Tuhan, anak tunggal berubah menjadi anak yang sulung. Maka dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8, sehingga ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa Yesus mau bukan menjadi anak tunggal saja? Dia nggak mau memiliki segalanya sendiri. Dia mau yang lain juga diakui sebagai anak Bapa di sorga. Yesus berubah jadi anak tunggal, menjadi anak sulung, supaya kita ini menjadi saudara-saudara Yesus. Haleluya. Maka itulah alasannya dituliskan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau Yesus yang tadinya anak tunggal, sekarang menjadi anak sulung, supaya kita juga menjadi anak-anak Bapa di sorga. Haleluya. Mari katakan, saya adalah anak Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Luar biasanya, sadarilah bahwa engkau adalah saudaranya Yesus. Haleluya.
Bacalah di Roma pasal 8. Apa dikatakan di sana? Saudara dikasihi Tuhan. Sehingga ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti kita ini adalah saudara-saudaranya Yesus. Dan Yesus adalah saudara sulung kita. Maka ketika pagi-pagi kau berdoa, katakan, saudaraku, aku datang. Haleluya. Amin. Amin. Apa dikatakan firman Tuhan? Dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan dia, jikalau kita juga mau menderita bersama-sama dengan dia. Kalau anak sulung aja menderita, apalagi kita yang dianggap untuk menjadi saudaranya. Mau dong menderita untuk dia, mau dong menderita untuk kebenaran. Amin. Jangan cuma mau enaknya saja masuk surga. Haleluya. Haleluya. Ya, sehingga saudara, apa yang dinubuatkan juga, apa yang dituliskan, itu akan digenapi di dalam Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Maka kitab Filipi mengatakan, saudara, ya, sehingga akan bertekuk lutut. Setiap lutut akan bertekuk menyembah Yesus, dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Semua bangsa akan menyembah Yesus. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materai, karena engkau telah membeli dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku, bangsa dan kaum dan bahasa. Tuhan, saudara, Yesus sudah membeli kita. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu akan melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Maka saudara, ya, saat saya menyembah Tuhan, saya dengarkan nyanyian ini. Dari segala bangsa, kaum dan bahasa, datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Mari semua katakan, dari segala bangsa, dari segala bangsa, kaum dan bahasa, datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, bagian yang terakhir, 6. Generasi pewaris penggenapan nubuat para nabi. Ayat 25 sampai 26 dari Kisah Rasul pasal 3. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Matius 13, 16, 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kenapa? Ini berbicara tentang Yesus. Abraham pun sebenarnya ingin melihat Yesus. Musa pun sebenarnya ingin melihat Yesus. Tapi mereka tidak ditentukan untuk melihat. Amin. Tapi generasi yang melihat itu, generasi yang mendengar Yesus berbicara, maka dikatakan banyak orang ingin mendengar apa yang kamu dengar. Banyak nabi ingin mendengar, ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi tidak dapat.
seharusnya mereka berbahagia. Amin. Nah saudara gue dikasihi Tuhan, Yesus sudah menggenapi semua nubuatan itu. Dan kita adalah pewaris dari apa yang dinubuatkan. Saudaraku, sampai pada Yesus datang. Kita akan melihat semua peristiwa yang dituliskan dalam Alkitab. Kita akan lihat satu demi satu digenapi. Amin. Maka saudara gue dikasihi berbicara apa saudara? Tentang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Maka apa yang menjadi tanda utama kedatangan Tuhan? Injil. Matius 24 ayat 19. Dan Injil kerajaan ini akan, ayat 24. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara, bagian kita saat ini adalah menyelesaikan apa yang Tuhan Yesus saudara sudah kerjakan. Artinya, saudara, kita terus memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa, sampai ke seluruh bumi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara gue dikasihi Tuhan, semuanya tujuannya adalah Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Yesus adalah Tuhan. Mari semua katakan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Semua bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa akan datang menyembah kepada Yesus. Haleluya. Dari segala bangsa, kaum dan bahasa akan hadiratmu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Dari segala bangsa, dari segala bangsa, kaum dan bahasa datang sujud di hadapan hadir. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Maha kudus dan mulialah namamu. Haleluya. Maha kudus dan mulia namamu. Maha besar dan ajaib, maha besar dan ajaib karyamu. Diberitakan, dimasyurkan atas seluruh bumi. Maha kudus dan mulia namamu. Maha kudus dan mulia namamu. Maha besar dan ajaib, maha besar dan ajaib karyamu. Diberitakan, dimasyurkan atas seluruh bangsa. Mari angkat tangan, saudara, katakan dari segala bangsa, dari segala bangsa. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri, kaum dan bahasa datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Dari segala bangsa, dari segala bangsa, kaum dan bahasa datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Dari segala bangsa, dari segala bangsa, kaum dan bahasa
di hadapan hadirat. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan dari segala bangsa, kaum dan bahasa, datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan. Yesus Kristuslah setiap suku, kaum dan bahasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Seluruh bumi datang menyembah-Mu. Setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kau berkuasa. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji. Oh Yesus, nama-Mu diberitakan, nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu diceritakan di antara bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa. Seluruh bumi menyembah-Mu, semua yang bernafas memuji nama-Mu. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Raja. Yesus, Kau aja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesus ajaib, Yesus Kau mulia. Terima kasih. Saudara, tujuan dari pemberitaan Injil adalah agar setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Dan ini akan terus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Dan setiap orang percaya adalah bagian dari pergerakan pemberitaan Injil. Maka mari kita pastikan bahwa seluruh keluarga kita akan datang pada Yesus. Bahkan mungkin orang-orang yang kita kenal akan datang pada Yesus. Karena Yesus adalah kegenapan daripada perjanjian yang dijanjikan dan diikrarkan melalui para nabi dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Yesus saat ini ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan dia berkata dia akan datang. Dia sedang mengerjakan satu pekerjaan besar, yaitu menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Tempat-tempat itu akan disediakan. Dan sampai hari ini Yesus masih bekerja. Karena masih ada banyak jiwa-jiwa yang selamat dari pemberitaan Injil. Maka mari kita semua ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil.
Dan waktunya sudah dekat. Masa kedatangan Tuhan semakin singkat. Dia akan segera datang, menjemput setiap orang yang menjadi miliknya. Maka kita pastikan ada banyak jiwa-jiwa yang akan menjadi milik Yesus karena kita melayani mereka. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman hari ini. Kami percaya pertobatan kami mendatangkan kelegaan. Kami percaya ada kelegaan bagi umat Tuhan. Ada kelegaan dalam hidup mereka. Kelegaan dari tekanan, kelegaan dari penderitaan, kelegaan dari dosa, kelegaan dari sakit penyakit, kelegaan dari kekurangan-kekurangan. Tuhan mendatangkan kelegaan atas saudara pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Belajarlah terus kepada Tuhan. Dan jadilah menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Yesus adalah kegenapan dari semua janji. Yesus sudah diberikan kepada kita sebagai yang sulung di antara kita saudara-saudaranya. Dia tidak mau memegang hak sebagai anak tunggal. Dia melepaskannya agar kita semua diselamatkan. Kita hanya bisa diselamatkan ketika kita menjadi anak. Maka Yesus rela menjadi saudara sulung kita. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan Yesus adalah menjadi yang sulung di antara kami. Dan Kau sudah berikan kepada kami hak kerajaan sebagai anak-anak Bapa. Dan biarlah ini kami pegang teguh. Kami tidak goyah. Kami tidak ragu. Kami tidak gelisah. Kami tidak bimbang. Karena kami adalah anak Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka kami adalah ahli-ahli waris dari semua perjanjian yang dijanjikan Bapa. Kami adalah ahli waris kerajaan sorga. Kami telah memiliki hak penuh untuk mendapatkan kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Hidup dengan perilaku yang benar, hidup dengan karakter yang benar. Kami tidak sama lagi dengan dunia ini, tapi hidup kami hidup untuk kehendak Bapa, hidup untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan selama kami ada di dunia ini, kami memberitakan kebenaran, kami memberitakan keselamatan, kami menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kuat dan teguh hati kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan. Roh kegelapan tidak berkuasa, tidak boleh jamah kami. Enyah kau pergi, kau menyingkir kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di atas kami, meneguhkan dan menguatkan kami, memimpin kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.